Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki episode yang keempat dari seri pengajaran Armed for Battle, di mana kita mempelajari perlengkapan orang percaya dalam pertempuran rohani setiap hari. Judul episode ini adalah Perisai Iman, Memadamkan Panah Berapi Iblis. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kata perisai atau tureos yang dipakai Rasul Paulus di dalam teks ini untuk menggambarkan iman adalah pelindung yang berbentuk seperti pintu oleh prajurit Romawi. Tingginya sekitar 1,3 meter dan lebarnya 75 cm. Skutum, sebutan yang dipakai oleh tentara Romawi untuk hal ini, adalah perisai yang terbuat dari 2 lapis kayu yang dilaminasi. Pertama-tama ditutupi dengan kain linen, kemudian dengan kulit. Lalu bagian atas dan bawahnya diikat dengan besi. Lalu diberikan hiasan besi yang menghiasi bagian depannya. Seorang prajurit dapat menyembunyikan seluruh tubuhnya di balik perisai ini pada saat lembing atau panah musuh itu menghujani mereka. Dan bahkan juga ini bisa menjadi seperti perisai besar kalau di dalam sebuah grup. Dan ini kalau kita bandingkan ini seperti rumah kura-kura, ya, di mana mereka diserang dan mereka bisa bertahan selama perisai itu padat seperti atap dan seperti dinding. Dalam kasus panah berapi musuh, sangat sering panah ini akan padam karena terkubur dalam ketebalan dari perisai tersebut. Selama pertempuran, seringkali perisai besar ini dipenuhi dengan panah-panah yang berasap gitu ya. Jadi seperti kalau selesai perang tuh kayak bau panggang, bau daging panggang. Gambaran yang diberikan Rasul Paulus ini adalah pertempuran yang setiap hari dihadapi oleh murid-murid Kristus. Dikatakan dalam segala keadaan. Jadi ini bukan cuma satu hari, bukan cuma hari Minggu saja kita pakai perisai ini atau pagi-pagi waktu doa, tetapi segala keadaan setiap saat. Musuh akan menghujani kita dengan panah berapinya. Dan dikatakan ini semua jenis panah berapi. Jadi berarti kita tahu ada beberapa jenis-jenis panah berapi yang dilontarkan musuh kepada kita. Yang pertama adalah panah berapi pencobaan. Strategi, tipu dayanya yang meruntuhkan kepercayaan kita kepada Kristus. Pada saat si iblis meluncurkan panah berapinya itu, kita harus mengangkat perisai iman ini dengan mempercayai kesetiaan Allah dan firman-Nya. Maka panah itu akan padam. Walaupun dia menancap di iman itu, tapi dia akan padam dengan sendirinya dan tidak mencelakai kita. Kita harus berhati-hati dengan panah yang pertama, yaitu hawa nafsu yang dilontarkan oleh iblis kepada kita. Kedagingan, tipu daya kekayaan, kekhawatiran yang menyala dan membakar kehidupan kita. Kedagingan ini sangat mudah tersulut oleh hawa nafsu kita, oleh tipu daya. Dan bahkan mulai kemudian ketika hawa nafsu menyerang kita, lalu ada pembenaran yang datang dari iblis yang berkata bahwa jika Tuhan memang tidak menghendaki saya untuk menginginkan atau memiliki hal ini, kenapa diberikan kepada saya? Kenapa dia memberikan aku hasrat untuk memiliki barang tersebut, untuk memiliki perempuan atau laki-laki itu? Ya maksudnya ini milik orang lain. Dan juga kesenangan-kesenangan yang sekarang ini sedang ada ditawarkan kepada saya. Toh orang lain juga melakukan yang sama, toh tetangga saya juga melakukan yang sama dan mereka tidak apa-apa, itu oke-oke aja. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bahkan tentang kekudusan, firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 4 ayat 3-8, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu
menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saat kita mempercayai Allah dan menerima kebenaran firman-Nya, maka kita sedang mengangkat perisai iman kita dan menahan segala serangan panah berapi musuh. Selain panah berapi hawa nafsu, iblis juga akan menghujani kita dengan panah berapi berupa ujian, sakit penyakit, tragedi, kesengsaraan, duka cita, penganiayaan bahkan. Bersamaan dengan hal ini, dia dilesatkan juga kepada kita panah berapi keraguan-raguan. Kita mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan kesetiaannya, mulai meragukan Injil, mulai meragukan firman Tuhan. Ini dia, panah berapi jenis kedua. Tetapi sekali lagi, kita angkat perisai iman kita dan memadamkan dengan kita mengingat janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Melalui ayat ini kita mengerti bahwa dengan iman, tragedi yang kita derita akan membawa pengenalan kita yang lebih dalam akan Tuhan dan kasih setianya. Dengan iman, kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Tapi dengan iman kita bisa melihat janji Tuhan itu pasti tergenapi. Juga ada panah yang jenis ketiga, yaitu panah yang mematikan, datang dari saudara-saudara seiman kita. Yaitu orang-orang yang datang mengkritik, meremehkan, menolak, sehingga akhirnya menciptakan kepahitan kepada kita, menciptakan perselisihan, bahkan memberikan pendakwaan, tuduhan palsu. Yang paling parah, ketika kemudian ada kemunafikan yang dijalankan atau diperlihatkan di dalam lingkungan orang percaya. Lalu kemudian ketika terekspos, kita begitu hancur, hamba-hamba Tuhan yang kemudian hidupnya diekspos dan kemudian dosa itu ditelanjangi, menghancurkan martabat dan juga kesaksian dari gereja Tuhan. Ini panah berapi yang begitu merusak. Kembali lagi, pada waktu keadaan ini terjadi, kita angkat perisai iman kita dan kita menerima kebenaran firman dalam Mazmur 64 ayat 4 dan 5 yang berkata, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Perisai iman yang kita perlu angkat dari Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka itu akan segera memadamkan api kepahitan yang berusaha membakar hati kita. Panah berapi berikutnya adalah panah berapi kesombongan, narsistik, keegoisan, terlalu mencintai diri sendiri. Ini akan segera dipadamkan pada waktu kita mengangkat perisai iman dari perkataan Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Rasul Yohanes meneguhkan pentingnya peranan perisai iman ini dalam pertempuran rohani dan kehidupan setiap murid-murid Kristus dalam segala keadaan. 1 Yohanes 5 ayat 4, dia menulis begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua orang yang lahir baru, semua orang yang telah menerima
penebusan dan kasih karunia keselamatan, dibenarkan, mendapatkan damai dari Allah dan berdamai dengan Allah. Mereka ini mengalahkan dunia. Dengan apa? Iman. Mengapa? Karena iman bukan hanya percaya secara intelektual kepada Tuhan dan firman-Nya, tetapi kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan kepada firman. Itu ibarat saya menyandarkan diri saya sekarang ke belakang. Saya menyandarkan dan saya tahu di belakang ini kuat, kokoh, sehingga saya bisa melepaskan seluruh tubuh saya ini ke belakang. Dan kemudian saya bisa aman. Nah, itulah yang namanya pistis. Kita menyandarkan seluruh keberadaan kita, seluruh kekuatan kita, seluruh kemampuan kita, seluruh pikiran kepada pribadi dan kepada firman Allah yang kuat dan kekal itu. Hikmat dunia mengatakan, lawanlah api dengan api, kemarahan dengan kemarahan, kekerasan dengan kekerasan, kebencian dengan kebencian, fitnah dengan fitnah. Tapi tidak dengan Tuhan. Itu adalah panah berapi. Yang kita balas dengan panah berapi itu bukan cara Tuhan. Bagaimana caranya dikatakan? Kita melawan dengan cara kita padamkan. Angkat perisai iman kita yang mampu untuk memadamkan semua panah berapi. Semua, tidak ada yang lepas. Itulah kekuatan iman kita. Iman yang kita dasarkan pada pribadi Allah, kepada firman-Nya yang penuh kuasa dan yang kekal. Itu yang sanggup. Hari ini, ayo kita angkat perisai iman kita. Padamkan setiap panah berapi hawa nafsu, penderitaan, kecemburuan, kesombongan, kemunafikan, serta kesia-siaan hidup. Dan tetap berdiri dalam kemenangan Kristus pada hari ini. Haleluya. Bapa di surga, aku bersyukur untuk iman Kristus yang ada dalam diriku, yang didasarkan pada kepercayaanku pada pribadimu dan firman-Mu yang kuat dan kekal. Tolonglah aku Tuhan, untuk senantiasa mengangkat perisai imanku saat menyadari si iblis sedang melesatkan panah berapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.